Aku Putri Andriana dan juga Dan aku Ayu Rahmawati. tentunya masih di Items Informasi ke teman-teman milenial dan masih membahas seputar Hari Belanja Online Nasional. Kita mau bahas apa ya di segmen ini? Kita akan bahas fakta-fakta menarik di balik Hari Belanja Online Nasional, guys. Karena mungkin kayak selama ini nunggu-nunggu aja, tapi ada fun fact yang mungkin teman-teman baru tahu nih. Ya. Jadi kita langsung mulai aja ya, guys. Yang pertama, ini kalau misalkan lagi Harbolnas 12.12 ya. Satu, ini yang paling signifikan adalah penjualannya naik drastis, guys. Ternyata usaha menarik pembeli dengan festival diskon besar-besaran ini berhasil meningkatkan transaksi jual beli sampai 200%. Bukan cuma 100%, 200%. Secara nggak langsung dengan adanya Harbolnas dapat membantu bisnis lokal dan UMKM untuk bisa menjangkau konsumen yang lebih luas. Apabila teman milenial nih ya awalnya bisnis offline hanya terbatas pada jumlah areanya aja, dengan adanya pesta belanja online ini mendorong banyak pengusaha dari berbagai macam lini beralih ke platform digital. Pastinya dengan adanya Harbolnas diharapkan dapat membantu perekonomian negara. Dan di tahun 2019, survei dari Nielsen Indonesia memperkirakan nilai transaksi Harbolnas, tahu nggak menembus angka berapa? Berapa yuk? 9 triliun rupiah. Wah, itu gede banget sih. Itu kalau duitnya jadi cash tuh Kita bisa berenang loh bisa berenang di duit gitu, ya. makanya. Nah, dan angka tersebut meningkat dari tahun sebelumnya, yaitu 2018 dengan nilai transaksi yang mencapai 6,8 triliun. Naiknya itu 3 triliunan ya, kurang, 3 triliun kurang. Sedangkan di tahun 2021, pemerintah atas transaksi Harbolnas ini menetapkan target. Tahu kamu targetnya berapa? Berapa tuh yuk? 20 triliun rupiah. Berarti 2 kali lipat dari yang pendapatan sebelumnya ya? Iya, 2 kali lipat lebih malah. Tapi ini unik juga, aku baru tahu ya kalau ternyata pemerintah tuh justru punya target ya. Iya. Untuk dari Harbolnas ini, aku kira cuma penjualnya aja, tapi pemerintah juga punya target. Berarti segitu impactnya ya? Segitu impactnya karena sebenarnya kan dia juga banyak memberdayakan UMKM. Iya, Jadi betul. sebenarnya setahu aku ini salah satu program dari pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi juga. Jadi buat ningkatin angka pertumbuhan ekonomi kita yang mungkin sempat melemah kemarin sempat ya. merosot, betul. Nah, terus fakta unik keduanya itu ada barang terlaris selama Harbolnas. Jadi kalau kita lihat ya, menurut data dari Sirklo selama berlangsungnya Harbolnas atau 12.12, ada 3 kategori produk favorit para konsumen. Yang pertama itu ada perawatan diri atau personal care, terus ada juga perlengkapan rumah dan juga fashion. Ketiga kategori tadi itu konsisten mencatat permintaan produk tertinggi selama festival belanja online sebelumnya seperti 99, 10.10 dan juga 11.11. Terus di kategori favorit lainnya ya, kalau di kalangan konsumen perempuan itu biasanya perawatan diri atau skincare. Nih kita ya salah satunya ya. Betul. Nah, sementara kalau misalnya kategori elektronik itu menjadi nomor 1 bagi konsumen pria. Bahkan ya, kita kan bisa dibilang punya 2 e-commerce besar nih di Indonesia ya. Itu tuh sering banget dibilang kalau yang orang tuh pasti cewek-cewek belanja di situ. Tapi kalau yang hijau tuh pasti cowok-cowok. Kamu setuju nggak? Sebenarnya bukan setuju tapi emang datanya kayak gitu. Datanya kayak gitu. Jadi katanya kalau perempuan itu lebih suka di yang warna lebih cerah, terus kayak gitu. lebih rame. Kalau cowok tuh lebih suka yang kalem-kalem, terus dari tampilannya juga lebih simple kayak gitu. Emang terbukti sih Put kalau itu. Nah, tapi selanjutnya ini kita akan bahas juga bahwa pesanan melonjak di Harbolnas itu justru di siang hari. Mungkin lagi sambil makan siang gitu ya, sambil check out gitu ya. Nah, menurut data Sirklo tahun 2020, waktu sibuk belanja online ini terdiri dari 2 waktu itu. Jadi siang dan juga tengah malam. Jam-jamnya tuh di antara sekitar pukul 20 sampai 21.00. Pada Harbolnas pertama di 12.12 yang jatuh pada hari Sabtu, jumlah pertumbuhan pesanan tertinggi itu justru terjadi di tengah hari sekitar pukul 12 sampai 13.00. Kenaikan traffic juga terjadi di malam hari
itu di festival diskon 99, 10, 10 dan 11, 11. Hal ini tuh menunjukkan antusiasme tinggi konsumen dalam menunggu promo dan penawaran menarik dari brand favorit maupun marketplace. Tapi kalau ngomongin soal tadi kan tertinggi di sekitar jam 12 atau 13 ya. Itu aku hanya tahu deh kenapa. Soalnya biasanya tuh kalau e-commerce di Indonesia tuh ngadain flash sale tuh di jam segitu. Jadi kayak nunggu jam 12 malam atau jam 12 siang itu sampai sering banget ada elektronik tuh harganya cuma Rp1. Kamu pernah nggak sih ikutan flash sale gitu? Enggak. Aku pernah ya. Oh, pernah. Tapi abis itu udah nggak mau lagi kayak. Kenapa? Udahlah ini mustahil gitu. Oh, Ya coba gitu. kamu bayangin handphone, TV tuh harganya cuma Rp1 ya. Oh iya. Dan tapi pasti juga dijual cuma satu atau Iya, dua cuman- gitu kan. Cuman satu item doang, tapi beneran ada yang dapet. Itu gila Wah, sih. itu kayak Miracle gitu. itu miracle dan juga kayak kita bisa mendapatkan itu kesempatannya 1 per 100 Iya. juta orang kali ya yang Iya. nungguin. Betul banget nih. Tapi ada fakta lain lagi nih teman-teman. Yaitu selama Harbolnas, dompet digital itu makin populer. Jadi kalau kita lihat dari hasil survei Sirklo tahun 2020, pemilihan penggunaan dompet digital untuk pembayaran transaksi e-commerce selama pandemi itu meningkat sebesar 11%. Yep. Sementara metode kartu kredit dan transfer bank turun masing-masing 10% dan 2%. Kemudian ada hasil survei dari Snapchat tahun 2020 pun juga menunjukkan bahwa ShopeePay menjadi dompet digital yang paling banyak digunakan, sebesar 50% untuk belanja online selama Harbolnas 12.12. Kemudian disusul oleh dompet digital OVO, yaitu penggunanya 23% dan GoPay 12%. Bener-bener menurut aku dompet digital itu udah jadi pengganti dompet konvensional. Iya. Karena sekarang kalau nggak bawa uang cash, Iya. dompet ketinggalan kayak oh ya udahlah nggak apa-apa paling ada di kamar gitu. Iya. Yang penting jangan ketinggalan HP karena kan nanti bayar apa-apa kan pakai HP Pakai HP. Ya, kan. kayaknya tuh sekarang dompet ketinggalan nggak apa-apa saja HP gitu Jujur iya banget Iya, sih, sama. iya banget. Nah selanjutnya ya teman milenial, ternyata iklan TV ini juga masih berpengaruh. Kalau ini mungkin teman milenial udah bisa tebak ya, setiap bulan cantik selalu ada kesempatan bagi e-commerce yang manapun di Indonesia untuk mengadakan acara promo dan diskon sebesar-besarnya di salah satu stasiun televisi swasta. Nyatanya ternyata hal tersebut ini memiliki pengaruh besar bagi e-commerce itu sendiri. Survei dari Harbolnas tahun 2020 menunjukkan 7 dari 10 orang responden berbelanja saat Harbolnas karena pengaruh dari iklan TV. Dan menariknya lagi, iklan e-commerce ini menaikkan minat belanja bagi generasi tua dan responden yang tinggal di daerah pedesaan. Aku setuju banget karena kan kalau kita lihat sinyal-sinyal terus smartphone itu belum bisa benar-benar optimal di daerah-daerah pedesaan, masih ngandelin TV. Jadi kalau misalkan mereka kerja sama-sama TV ini efeknya jadi lebih gede lagi pasti di Indonesia. Tapi aku juga nggak nyangka ternyata malah impact terbesarnya di TV ya. Aku kira tuh melalui sosmed gitu kan, karena kebanyakan yang belanja di Harbolnas tadi kan generasi-generasi kita ya. Iya. Biasanya kan tahu infonya dari Instagram atau TikTok. Tapi sebenarnya agak terbatas sih karena kan kalau misalnya ngandelin sinyal, Iya, betul sosmed, terus gadget gitu kan dia cuma paling generasi-generasi yang masih muda di kota-kota besar. Iya, Jadi kalau yang milenial di tempat-tempat yang belum terjamah sama sinyal yang baik mungkin juga agak susah gitu. Iya, betul banget. Makanya buat kalian nih teman-teman harus siapin kuota, terus pastiin sinyal kalian tuh juga bagus kalau misalnya kalian mau war ya, bahasanya tuh mau war saat Harbolnas. Gitu. Nah, jadi kurang lebih itu dulu ya di segmen kali ini yang bisa kita sampaikan ke teman-teman soal Harbolnas. Tapi aku dan Ayu akan balik lagi ya di segmen 3 untuk sampaikan informasi-informasi lainnya. Makanya kalian jangan kemana-mana, tetap sama kita di Item Informasi ke teman-teman milenial.